اللهم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من للعبده يغفر ويرحم اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خلف أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Ibu-ibunya banyak, tapi kok salamnya lemes banget, Bu. Ibu masih semangat hadir Maulid Nabi, cinta sama Nabi. Bapak-bapak masih semangat untuk hadir Maulid Nabi, masih semangat selawat ke Kanjeng Nabi. Jawab salamnya yang semangat. Saya doakan yang jawab salam semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan rezekinya. Yang jawab salam semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan urusan-urusannya. Yang jawab salam semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya. Yang jawab salam semoga Allah Subhanahu wa taala mendapatkan jodoh yang belum punya jodoh. Yang semua yang jawab salam semoga yang sudah punya istri satu ditambah istrinya. Bapak-bapak semangat, ibu amin katanya ibu-ibunya. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. الحمد لله العزيز الجبار الذي وعد جنات للأبرار التي تجري من تحتها الأنهار والصلاة والسلام على نور الأنوار وسر الأسرار سيدنا وحبيبنا محمد المختار وآله الأطهار وصحاب الأخيار والتابعين لهم بإحسان من ذوي القلوب والأبصار أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونور قلوبنا ومولانا محمد عبده ورسوله لا نبي بعده سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الأليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Yang saya hormati dan yang saya cintai kepada para kiai, para asatid, para ajengan, para tokoh pemerintahan, kepada Bapak TNI, Bapak Polisi, dan kepada semua panitia Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang saya hormati dan saya cintai hadirin hadirat tetamu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita suatu kenikmatan Islam, kenikmatan iman, kenikmatan kesehatan, yang mana dengan nikmat-nikmat tersebut Allah Subhanahu wa taala masih melangkahkan hati kita, masih menggerakkan kaki kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, yang mana dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut Allah Subhanahu wa taala masih menggerakkan lisan kita untuk bersolawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, ini nikmat yang besar ibu bapak, nikmat yang agung yang Allah berikan kepada kita. Di antara jutaan triliunan umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
kita dipilih, disaring oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai umat yang lisannya masih bergetar untuk bersolawat kepada Nabi besar Muhammad. Disaring, dipilih sebagian umat yang masih istiqomah untuk merayakan dan menggembirakan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak lihat di luar sana, banyak enggak orang-orang yang sekarang, detik sekarang, menit sekarang, hari ini bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Banyak atau tidak? Banyak atau tidak? Banyak. Ibu semua, bapak lihat di luar sana, detik ini, menit ini, umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lupa dengan jasa Nabi besar Muhammad. Banyak atau tidak? Banyak. Tetapi alhamdulillah, kita semua di sini berkumpul, digerakkan hati oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sebagai umat kekasih Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu dan bapak kenal saya enggak, Bu? Hah? Enggak kenal. Terus kenapa saya kesini kok kenal ya? Nah, kok foto saya enggak ada? Saya diminta fotonya, kata saya enggak usah pakai foto, sudah. Kalau lihat fotonya ntar nyesel, kegantengan. Bener enggak, Ibu? Dan panitia katanya minta maaf, Bapak Kiai Gus Jastro tidak bisa hadir. Beliau kirim salam kepada ibu bapak semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur beliau, panjangkan umur keluarga beliau. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk dengan para sahabatnya seperti duduknya kita di siang hari ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada para sahabatnya keadaan kelak di hari kiamat. Ibu dan bapak tahu keadaan kelak di hari kiamat, tahu enggak? Rasulullah ceritakan kepada sahabat, wahai sahabat-sahabatku, kata Rasulullah, kelak di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Adam alaihi salam, wahai Adam, datanglah kemari, kata Allah. Maka datang Nabi Adam alaihi salam. Kenapa yang dipanggil oleh Allah Nabi Adam, tidak Nabi Muhammad? Karena Nabi Adam ayahnya kita semua, dipanggil ayahnya dulu. Kalau anak-anak ibu ini nakal di sekolahan, mukul orang lain, kira-kira yang dipanggil siapa yang paling pertama? Ayahnya. Begitu juga Allah. Allah panggil ayah Nabi Adam, wahai Adam, kemari. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada Nabi Adam, wahai Adam, panggil satu persatu anak cucu kamu. Maka dipanggil oleh Nabi Adam. Dipanggil oleh Nabi Adam anak cucunya, setiap nama dipanggil. Semua yang hadir di majelis siang hari ini bakal dipanggil oleh Nabi Adam. Ada yang namanya Markonah dipanggil oleh Nabi Adam. Ada yang namanya Somat dipanggil si Somat. Semua dipanggil oleh Nabi Adam alaihi salam. Ketika semua dipanggil oleh Nabi Adam berkata, ya Allah, aku telah panggil semua anak-anak cucuku, apalagi yang aku harus lakukan ya Allah? Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, wahai Adam, kumpulkan anak cucu kamu setiap kelompok 1000 orang, 1000 orang. Dikumpulkan lagi itu anak cucunya. Kira-kira Nabi Adam mengumpulkan anak cucunya cukup enggak 1 hari? Cukup enggak 1 hari? Enggak cukup. Cukup setahun? Gak cukup. Nabi Adam sampai zaman umat Nabi besar Muhammad dikumpulkan anak cucunya, gak bakal cukup 1 tahun, 3 tahun, bahkan 100 tahun pun gak cukup. Itulah keadaan di hari kiamat, lama. Bahkan dinyatakan di kitab 1 jam di api neraka, ibu. 1 jam di api neraka 1000 tahun di dunia. 1000 tahun di dunia. Sekarang orang-orang yang sedang diadab oleh Allah di api neraka kira-kira udah berapa jam? 2000, sekarang 2000 berapa?
Hah? 2015 berarti berapa jam? Baru 2 jam. Lama atau tidak? Luar biasa lama keadaan di hari kiamat. Setelah dikumpulkan oleh Nabi Adam sekelompok 1000 orang, 1000 orang, 1000 orang. Maka Nabi Adam berkata, ya Allah, aku sudah kumpulkan 1000 orang, 1000 orang, apa lagi yang harus aku lakukan? Maka Nabi Allah pun berkata, wahai Adam, ambil satu dari kelompok tersebut, satu orang, untuk aku masukkan ke dalam surga melalui ridhoku, kata Allah. Nabi Adam bingung, ya Allah, kalau satu orang aja kamu panggil ya Allah, terus sisanya yang 999 mau dikemanain ya Allah? Maka Nabi Allah pun berkata, wahai Adam, satu ambil untuk aku masukkan ke surga, yang sisanya 999 jebloskan semua ke api neraka. Jebloskan semua ke api neraka. Itu sahabat yang dengar cerita Rasulullah, ada yang pingsan, ada yang teriak, ada yang menangis ketakutan. Ya Rasulullah, kata sahabat, ya Rasulullah, mungkin kita adalah termasuk orang-orang yang ke-999, kata sahabat. Sahabat yang tiap hari ketemu Nabi, sahabat yang tiap hari bertemu dan berjumpa dengan Nabi, belajar dengan Nabi, mengira bahwa dirinya akan masuk kepada golongan-golongan yang ke-909 yang Allah jebloskan ke api neraka. Nah, kita ibu bapak semuanya, kira-kira mau masuk mana? Yang 999 apa yang nomor 1? Hah? Nomor 1 apa yang nomor 999? Pengennya sih nomor 1. Sekarang hadir majelis area udah ada yang kesemutan, bener nggak? Ada yang kesemutan? Kerudungnya udah pada nyengsol. Bapak-bapak kopiahnya sudah pada miring-miring. Pengennya nomor 1. Kira-kira sempat dan bisa nggak kita masuk golongan nomor 1? Sahabat aja yang tiap hari sama Rasulullah mengira dirinya akan masuk golongan yang 999. Masa kita yang tiap hari berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang tiap harinya menggunjing orang lain, mengomongkan orang lain, pengennya nomor 1. Maka Rasulullah SAW melihat sahabat-sahabatnya yang menangis, yang pingsan, yang teriak, berkata, wahai sahabatku, menenangkan para sahabat, wahai sahabat, jangan takut, jangan takut, jangan takut. Aku yang akan memberikan syafaat kepada kalian semua. Aku yang akan memberikan syafaat kepada kalian semua. Kira-kira senang enggak kita jadi umatnya Nabi? Kira-kira cinta enggak sama Nabi? Kita punya Nabi yang selalu ingat kepada umatnya. Kita punya Nabi yang sangat cinta kepada umatnya. Bahkan ketika Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mau mati, nyawanya mau dicabut, kira-kira ibu dan bapak ketika nyawa ibu dan bapak mau dicabut, kira-kira ingat enggak ke duit? Ingat enggak ke duit? Enggak bakal ingat. Kalau ada yang ingat ke duit, luar biasa berarti. Ibu dan bapak ketika cabanya mau dinyawat, kira-kira ingat enggak ke motor? Ingat ke cicilan mobil? Enggak bakal ingat. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika nyawanya mau dicabut, Rasulullah masih ingat kepada umatnya. Ummati, ummati, ummati. Umatku, umatku, umatku. Begitu cintanya Rasulullah kepada umatnya, begitu ingatnya Rasulullah kepada umatnya. Bahkan di waktu ketika nyawanya mau dicabut, Rasulullah masih ingat kepada umatnya. Sekarang umatnya ingat enggak ke Kanjeng Nabi? Kira-kira masyarakat Indramayu ini masih ingat enggak ke Rasulullah? Masih ingat enggak ke Nabi? Alhamdulillah, alhamdulillah. Ibu dan bapak, di hari ini dari pagi hari sampai siang atau sore hari ini, ibu dan bapak mengikuti dan menyenangkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buktinya apa? Ibu dan bapak rela meninggalkan kasurnya yang empuk, rela meninggalkan TV, rela meninggalkan rumah yang nyaman untuk panas-panasan, untuk merayakan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Al-Imam Habib Ali Al-Habsyi pengarang Maulid Syamsul Durar berkata, bayyidu wajhakum wa bayyidu wajhan nabiyikum bi salihil a'malikum. Gembirakanlah wajah nabi kalian Rasulullah dengan amal baik kalian. Demi Allah, ibu-ibu, bapak semuanya hari ini dengan amal baik ibu dan bapak, insya Allah amal ibu dan baik bapak ini akan menggembirakan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di hari ini tanggal 12 Rabiul Awal kita merayakan kelahiran junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bergembira dengan kelahiran wajah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah perbuatan yang mulia. Perbuatan yang mulia yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah wahai Muhammad, dengan kelebihan yang aku berikan kepadamu dan dengan rahmat maka bergembiralah, kata Allah. Kira-kira di dalam firman ini Allah memerintahkan kita bergembira karena dua sebab. Pertama, sebab karena Allah memberikan kelebihan kepada kita, maka bergembiralah. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat, maka gembira. Kira-kira ibu dan bapak, sekarang rahmat, saya pengen tanya sama ibu dan bapak, rahmatnya Allah yang paling besar apa ibu? Ibu, rahmatnya Allah yang paling agung apa ibu? Hah? Bukan sehat ibu, sehat itu nikmat. Rahmat, rahmat yang paling besar yang Allah berikan kepada ibu semua dan dunia ini adalah diutusnya Nabi besar Muhammad. Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus wahai kamu Muhammad kecuali untuk rahmat, kasih sayang kepada segenap alam. Jadi saya ingin tanya kepada ibu bapak, rahmat yang paling besar siapa bu? Diutusnya Nabi Muhammad. Maka dari itu dengan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rahmat yang besar, rahmat yang agung yang Allah berikan kepada kita. Maka bergembiralah. Dan duduknya kita dari pagi hari sampai sore hari ini menunjukkan bahwasanya kita gembira dengan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di akhir zaman ini ibu, di akhir zaman ini sudah ngeri. Banyak umat-umat Nabi yang sudah lupa kepada perjuangan Nabi. Betul atau tidak? Banyak umat-umat Nabi yang sudah malu untuk menggunakan pakaian Nabi besar Muhammad. Betul atau tidak? Di zaman sekarang banyak umat Nabi yang mengidolakan sinetron, yang mengidolakan pemain bola, melebihi mengidolakan Nabi besar Muhammad. Betul atau tidak? Saya pengen tanya sama ibu-ibu, pilih mana, mengidolakan siapa? Si Boy atau Rasulullah? Bohong semuanya. Rasulullah di sini pas nonton habis maghrib langsung nontonnya si Boy. Bener enggak? Banyak enggak yang nonton si Boy? Ibu-ibu mengidolakan siapa? Si Boy apa Rasulullah? Rasulullah. Benar. Ibu cinta sama Rasulullah. Kok bisa cinta sama Rasulullah? Sebabnya apa ibu? Pernah lihat Nabi? Pernah berkumpul sama Nabi? Orang ini manusia ini kalau cinta ada sebabnya, betul atau tidak? Ibu-ibu ini cinta sama bapak, sama suami ibu pasti ada sebabnya. Pertama mungkin ganteng. Yang kedua mungkin akhlaknya baik. Yang ketiga mungkin uangnya banyak, betul nggak bu? Betul nggak bu? Betul. Begitu juga kita cinta sama Nabi. Cinta sama Nabi harus ada tandanya. Ibu pernah lihat Nabi? Ibu tahu akhlaknya Nabi? Ibu tahu pernah berkumpul sama Nabi? Kok bisa ibu cinta sama Nabi? Ayo, berarti cintanya bohong. Bohong atau tidak? Tidak. Saya di sini akan menerangkan sebab menyebabkan kita bisa cinta sama Nabi. Yang pertama, kalau ibu bapak semua pengen cinta sama Nabi, pertama pelajari akhlak Nabi besar Muhammad.
sallallahu alaihi wasallam. Pelajari akhlak Nabi besar Muhammad. Jika kita telah mengenal akhlak Nabi besar Muhammad, kita sudah tahu akhlaknya Nabi besar Muhammad, maka di situ akan timbul rasa cinta kepada siapa? Kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita tidak bahagia? Bagaimana kita tidak gembira dengan diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kita dahulu adalah umat yang sudah diklaim oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk neraka. Dalilnya apa? Wa kuntum ala syafa hufratin fa anqadakum minha, kata Allah. Dan kalian semua, kata Allah Subhanahu wa taala, sudah pasti akan berjalan di berjalan di jurang-jurang api neraka, fa anqadakum minha. Maka ia Rasulullah yang mengambil dan menyelamatkan kalian dari api neraka. Maka gembira enggak dengan kelahiran Nabi? Pantas enggak kita gembira dengan kelahiran Nabi? Pantas. Kalau tidak ada Nabi, demi Allah kita akan masuk neraka. Kalau tidak ada Nabi, kita pasti akan tidak punya akhlak dan yang baik. Moral kita buruk. Tetapi dengan diutusnya Nabi besar Muhammad, diutusnya Nabi besar Muhammad, wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah memuji Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan di dalam dirimu wahai Muhammad terdapat akhlak yang budi pekerti yang luhur. Jika Allah Tuhan kita muji Nabi besar Muhammad, kita pantas enggak muji Nabi besar Muhammad? Enggak bakal pantas. Enggak pantas kita muji Nabi besar Muhammad. Buktinya Allah muji Nabi besar Muhammad, maka kita sebagai hambanya Allah berhak, lebih wajib kita memuji Nabi besar Muhammad. Makanya hadirnya maulid pertama, kita pelajari akhlak Nabi, kita membaca sirah Nabi, kita memuji Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kita ingin cinta sama Nabi, kita harus pelajari akhlak Nabi. Bagaimana akhlak Nabi? Ibu tahu akhlak Nabi bagaimana? Ibu tahu nggak akhlak Nabi? Bu, panas bu. Ibu panas. Sudah pegal. Udah pegal. Alhamdulillah. Saya doakan keringatnya ibu, setiap keringat ibu Allah balas dengan kebaikan, beribu-ribu kebaikan. Akhlak Nabi besar Muhammad sallallahu adalah akhlak yang mulia. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan di pojok kota Madinah, Rasulullah SAW berjalan di pasar. Ketika Rasulullah berjalan di pasar, Rasulullah menemui seseorang buta Yahudi. Orang buta Yahudi. Orang buta Yahudi ini sering ngejek Nabi, sering menghinakan Nabi. Setiap ada orang yang berjalan dan memberikan seorang buta ini uang, dia berkata, jangan dekati Muhammad. Muhammad itu ahli sihir, Muhammad itu pembohong, Muhammad itu ngaku-ngaku Rasul. Maka suatu hari, suatu waktu Rasulullah dengar. Namanya orang buta nggak melihat. Pokoknya apa yang dia katakan, apa yang dia dengar, pokoknya dia berkata. Ketika itu Rasulullah berjalan. Ketika Rasulullah berjalan, Rasulullah dengar ini buta Yahudi ngejek dirinya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung memberikan uang, ibu. Berikan uang 2 dirham. 2 dirham ini, 1 dirham itu kalau diperkirakan sekarang 1 juta, ibu. Emas 2 dirham. 2 dirham 2 juta Rasulullah kasih. Kira-kira ibu ada pengemis dikasih uang 2 juta, toh enggak, jangan 2 juta, 200 ribu, senang enggak itu, ibu? Senang luar biasa. Ini 2 juta ya Rasulullah, 2 dirham. Ketika 2 dirham yang diambil oleh pengemis, dia gak tahu ini 2 dirham, dicium ternyata emas. Maka pengemis ini nangis dan berkata, wahai pemuda, siapakah engkau? Duduk sini kemari. Duduk, aku terima kasih, duduklah sini samping aku akan menceritakan tentang Muhammad. Padahal itu Rasulullah, padahal itu Nabi Muhammad. Maka Rasulullah duduk di sampingnya pengemis. Duduk, dengerin caciannya pengemis kepada Rasulullah. Rasulullah dengerin aja. Pengemis ini berkata kepada Rasulullah, hei pemuda, jangan deketi Muhammad. Padahal dia Nabi Muhammad. Jangan deketi Muhammad. Muhammad tukang sihir, Muhammad pembohong, Muhammad ini. Rasulullah nggak marah. Kira-kira kalau kita marah nggak, bu? Marah nggak, bu?
Pak marah nggak Pak? Ditembak sama bapak sih. Orang kita dicaci di depan mata kita, kita dihina di depan mata kita, kira-kira apa yang kita lakukan? Dipukul, digampar. Betul atau tidak? Apa yang dilakukan Rasulullah? Didengar oleh Rasulullah. Sambil Rasulullah mendengar cacian kepada dirinya, Rasulullah sambil menyuapin pengemis ini dengan roti. Sambil disuapin roti. Sebelum disuapin, Rasulullah SAW melembutkan rotinya. Karena roti-roti di Arab itu keras. Dilembutkan dulu oleh mulut Rasulullah, baru dikasih makan. Baru dimasukin ke mulutnya. Disuapin oleh Rasulullah. Sambil pengemis ini terus masih menghina Nabi besar Muhammad. Tiap hari Rasulullah lakukan demikian kepada pengemis itu. Tiap hari Rasulullah lakukan pengemis tersebut dengan mulia, dengan baik. Suatu waktu ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, 3 hari ketika Rasulullah telah meninggal, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq datang ke rumah Nabi besar Muhammad SAW. Didatangilah rumah Rasulullah, rumah Aisyah. Diketuk pintu rumah Aisyah. Ya Aisyah, bukakan pintu, kata Sayyidina Abu Bakar. Kata Aisyah, siapa di luar? Aku, ayahmu Abu Bakar. Oh ayah, dibukakan oleh Aisyah. Maka Sayyidina Abu Bakar pun berkata kepada istrinya Rasulullah Aisyah, ya Aisyah, berikan kepada aku sunnah-sunnah Nabi, sunnah-sunnah Rasul yang belum pernah aku lakukan. Maka Sayyidatina Aisyah berkata kepada ayahnya, ayahku, wahai Abu Bakar, ayahku, ayah ini adalah sahabat yang paling mulia, sahabat yang paling dekat dengan Nabi. Semua perlakuan Nabi, semua amalan Nabi pernah ayah lakukan kecuali satu. Apa ya Aisyah? Berikan kepada aku agar aku melakukannya. Sayyidina Aisyah pun menceritakan, ayah, setiap pagi Rasulullah datang ke kota Madinah, ke pasar, dia selalu menghampiri pengemis buta Yahudi. Apa yang dilakukan Rasulullah kepada orang Yahudi buta tersebut? Rasulullah sering bawa roti dan menyuapi pengemis tersebut dengan roti. Maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sahabat yang paling dekat dan cinta sama Nabi, langsung bergegas pergi ke pasar kota Madinah mencari pengemis buta Yahudi yang selalu dihampiri oleh Rasulullah SAW. Ketika Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq masuk pasar mencari mana pengemis, akhirnya ketemu satu pengemis buta yang sedang sedih, dan dia berkata, pemudaku, wahai saudaraku, kemana engkau? 3 hari ini engkau tidak datang kepada aku. Aku lapar, aku ingin rindu cerita dengan kamu. Aku rindu cerita tentang Muhammad ahli sihir. Sayyidina Abu Bakar mengira, oh ini mungkin sahabat, ini pengemis buta yang tiap hari datangi Rasulullah. Dihampiri oleh Sayyidina Abu Bakar. Ketika dihampiri pengemis ini senang. Dikira yang datang adalah Nabi Muhammad SAW yang tiap hari datang kepada pengemisnya. Wahai pemuda, duduklah kemari. Kemana saja engkau, katanya pengemisnya. Kemana saja kamu? Maka Sayyidina Abu Bakar duduk. Sayyidina Abu Bakar duduk sambil nyuapin ini pengemis dengan roti. Ketika pengemis ini makan roti yang disuapi oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, maka apa? Pengemis ini langsung punya firasat dan berkata, siapa kamu? Maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq berkata, aku pemuda yang tiap hari datang kepada kamu. Bohong, kamu bukan pemuda yang tiap hari datang kepada aku. Kok kamu bisa tahu? Kamu kan buta, kata Sayyidina Abu Bakar. Pemuda yang tiap hari datang kepadaku, sebelum dia menyuapi aku roti, dia lembutkan rotinya dan dia memberikan dengan tangan kanannya. Tangan kanannya wangi luar biasa, tangannya lembut, tetapi engkau tidak demikian. Siapa kamu? Maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menangis. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menangis dan berkata, wahai pengemis buta Yahudi, aku adalah sahabat pemuda yang tiap hari datang kepadamu. Pengemis berkata, terus kemana pemuda yang tiap hari datang kepadaku yang baik hati demikian? Dia telah meninggal, wahai pengemis. Dia telah meninggal. Maka ketika pengemis ini mendengar bahwasanya pemuda ini telah meninggal, maka sangat sedih dan berkata, ya Allah, kenapa engkau matikan pemuda yang baik hati? Kenapa engkau matikan pemuda yang sangat cinta kepadaku sebagai orang fakir miskin? Dia adalah lebih dekat daripada keluarga aku. Kenapa engkau matikan ya Allah? Maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq pun berkata, wahai pengemis, kamu tahu enggak siapa pemuda yang tiap hari datang kepadamu yang menyuapi kamu dengan roti dengan lemah lembut? Siapa wahai pemuda? Kata pengemisnya,
itu adalah Muhammad yang tiap hari kamu caci. Dia adalah Muhammad yang tiap hari kamu hina. Dia adalah Muhammad yang tiap hari kamu hinakan. Maka pengemis pun tambah menangis. Ya Allah, berarti tiap hari aku ini menghina Nabi Muhammad dan Muhammad ada di sampingku. Iya. Maka pengemis tersebut bersyahadat kepada Allah, ya asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Masuk Islam. Berkat siapa, Bu? Berkat siapa, Ibu? Berkat Nabi Muhammad. Berkat apa? Berkat akhlak Nabi besar Muhammad. Maka ini pelajaran bagi kita, panutan bagi kita jika kita menghadapi orang yang hasut kepada kita, orang yang selalu mencaci kita, orang yang selalu merendahkan kita, kita jangan balas dengan cacian, tetapi balas dengan kasih sayang. Bisa enggak Ibu Bapak? Bisa enggak Ibu Bapak? Jadi kalau Ibu Bapak ini ada tetangga, Ibu Bapak lagi bangun pagar, tetangganya marah-marah, hasut, enggak bisa tidur gara-gara Ibu Bapak bangun pagar, Ibu jangan marah. Datengin, kasih roti, Bu. Bisa enggak? Bisa enggak? Borok-borok. Tuh, cina bisa dikasih roti buluk, cina. Roti nandu buluk dibikin hati. Kita perbaiki akhlak Nabi besar Muhammad. Kita pelajari akhlak Nabi besar Muhammad. Jika akhlak Nabi besar Muhammad kita praktekkan di dalam diri kita, dalam keluarga kita dan anak-anak kita, demi Allah, kecintaan kita kepada Nabi besar Muhammad akan timbul dalam hati kita. Siap pelajari akhlak Nabi. Ibu-ibu siap pelajari akhlak Nabi. Ibu-ibu siap pelajari anak-anak ibu akhlak Nabi. Ibu-ibu siap kenalkan anak-anak ibu dengan Nabi. Ibu-ibu siap idolakan Nabi. Sallu ala Nabi Muhammad. Harus siap mumpun bulan Rabiul Awal. Pertama akhlak. Yang kedua, bagaimana kalau kita pengen cinta sama Nabi? Kedua, perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Saya pengen tanya sama ibu bapak, hari ini ibu-ibu nih, udah baca sholawat berapa ratus kali, Bu? Hah, Bu? Udah baca sholawat berapa ratus kali, Bu? Banyak sholawatnya apa banyak ngomongin orang lain? Hah? Bohong. Bapak-bapak, banyak sholawatnya apa banyak beli rokoknya? Nah, beli rokok tuh ibu-ibunya. Kita minimal ibu bapak sehari baca sholawat kepada Nabi 10 kali. Sehari 10 kali, sehari 10 kali. Mengapa? Agar kita bisa dikenal oleh Nabi besar Muhammad. Ketika lisan kita baca salawat kepada Nabi besar Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ali sayyidina Muhammad, maka malaikat Jibril datang kepada Nabi besar Muhammad. Ya Rasulullah, itu umatmu detik ini, hari ini namanya fulan bin fulan bersalawat dan bersalam kepadamu. Kita baca salawat 2 kali, maka malaikat Jibril datang kepada Rasulullah mengabarkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, umatmu yang namanya fulan bin fulan detik ini, menit ini, hari ini bersolawat dan bersalam kepadamu. Kira-kira kalau sehari 100 kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bakal kenal nama kita enggak? Bakal kenal nama kita enggak? Pasti kenal. Terus apa yang Rasulullah lakukan ketika Rasulullah sudah kenal kita? Demi Allah, kalau kita sudah dikenal oleh Nabi besar Muhammad, Rasulullah di hari kiamat akan mencari kita dan mensyafaati kita. Amin Allahumma amin. Jadi kalau ibu dan bapak pengen dikenal dan berikan syafaat oleh Rasulullah, maka perbanyak salawat kepada Rasulullah. Siap salawat kepada Nabi besar Muhammad. Siap salawat kepada Nabi besar Muhammad. Ayo bareng-bareng baca salawat. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. عذبة يا جيرة العالمين يا أغيل الجود والكرم. Sama-sama ya Rasul. Yang keras suaranya ibu. Ya Rafi'a syani wa.
يا رفيع الشان والدرج عطفة يا جيرة العالم كرم نحن جيران بذا الحرم حرم الإحسان والحسن نحن جيران بذا الحرم حرم الإحسان والحسن نحن من قوم به سكنوا وبه من خوفهم أمنوا يا رسول يا رفيع الشان والدرج يا رسول والدرج عذبة يا جيرة العالمين يا أغيل الجود والكرم أهل بيت المصطفى تخري هم أمان الأرض فالذكر أهل بيت المصطفى الطهر هم أمان الأرض فالذكر شبهوا بالأنجم الزهر مثل ما قد جاء في سنن يا رسول والدرج يا رسول الله عطفة يا جيرة العالمين رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم رب فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن يا رسول يا رفيع الشان والدرج يا رسول يا رفيع الشان والدرج عطفة يا جيرة العالمين يا أغيل الجود والكرم اللهم صل وسلم wabarik alaih. Semoga salawat kita didengar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita membaca salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan syafaat kepada kita, rahmat kepada kita. Amin. Allahumma. Keutamaan salawat ibu bapak. Saya lihat di depan rumah-rumah ibu ini pasti ada pohon mangga, betul atau tidak? Pasti pohon mangga. Kalau enggak pohon mangga, pohon kelapa. Ibu kapan ibu nanam pohon uang? Bapak-bapak kapan nanam pohon uang? Pengen ibu bapak nanam pohon puang? Pengen nanam pohon uang? Caranya satu ibu. Kalau ibu habis sholat isya, baca sholawat kepada Rasulullah SAW 100 kali. Setiap sholat isya 100 kali. Bagaimana sholawatnya? Gampang. Allahumma sholli ala Muhammad wa alihi Muhammad. Bisa ibu? Allahumma sholli ala Muhammad wa alihi Muhammad. Baca 100 kali habis sholat isya. Itu namanya sholawat syajaratun nukud. Sholawat pohon uang. Maksudnya bagaimana? Kalau kita terus istiqomah baca sholawat habis sholat isya, Allahumma sholli ala Muhammad wa alihi Muhammad, sama saja kita, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkahan kepada rezeki kita, dan Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan rezeki kita. Siap diamalkan? Ibu-ibu siap diamalkan? Pengen uang?
Oh pengen uang bapak pengen semangat pisan. Diamalkan siap baca sholawatnya. Diniatkan ibu. Ibu diniatkan baca sholawat bukan pengen uang aja. Niatkan supaya ibu bisa lihat Nabi. Supaya ibu bisa berjumpa dengan Nabi. Ada kisah kiai dan santri. Ini santri datang ke rumah Pak Kiai. Tok 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 tok. Assalamualaikum Pak Kiai. Pak Kiainya buka. Waalaikumsalam. Pas dibuka pintunya santrinya yang namanya siapa? Kasja namanya. Namanya siapa bu? Kasja. Aduh Kasja, ada apa Kasja? Pak Kiai maaf, saya ini pengen apa Kasja? Pengen ketemu Nabi. Pengen sama bu? Pengen apa? Pengen ketemu Nabi. Kata Pak Kiai, luar biasa cita-citamu wahai Kasja. Kamu pengen ketemu Nabi? Iya Pak Kiai. Ya sudah tunggu bentar. Pak Kiainya nulis amalan. Di kertas nulis amalan. Baca sholawat amalannya. Nih Kasja, baca sholawat ini habis setiap sholat 5 waktu kamu baca 100 kali. Jadi kalau sholat 5 waktu berarti berapa bu? 500. Sehari 500 kali. Amalkan seminggu, insya Allah kamu ketemu Nabi. Wah si Kasja ini santrinya seneng luar biasa. Dapat amalan langsung dari Pak Kiai. Amalannya bu pengen ketemu Nabi. Diamalkan semangat oleh Kasja. Dibaca habis sholat 100 kali baca sholawat. 100 kali baca sholawat. Telah diamalkan seminggu datang lagi nih Kasja ke Pak Kiainya. Tok tok tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kasja lagi. Ada apa Kasja? Pak Kiai, saya ini udah amalkan sholawat dari Pak Kiai. Gimana udah ketemu Nabi? Belum Pak Kiai. Belum ketemu Nabi. Belum. Kata Pak Kiai dibulet lagi amalan lagi. Baca lagi amalannya. Kasja amalkan. Baca sehabis sholat 1000 kali. Pak Kiai banyak banget 1000 kali. Pengen ketemu Nabi atau tidak? Pengen Pak Kiai. Baca 1000 kali habis sholat. Berarti kalau sholatnya 5 waktu, berarti si Kasja baca sholat sehari berapa? 5.000 kali. Sanggup 5.000 kali ibu baca sholawat? Aduh, gak kuat ya bu ya, pegel ya bu ya, pegel. Tapi kalau nonton film Elipsi semangat ya bu ya, sejam duduk juga siap semangat ya bu ya. Bahkan ada yang kurang, cepet banget filmnya, kurang lama. Ya Allah. Maka ini Kasja pulang bawa amalnya lebih banyak, dibaca 1000 kali. Dibaca 1000 kali, datang lagi seminggu ke Pak Kiainya. Tok tok tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kasja lagi katanya. Gimana Kasja? Udah ketemu Nabi? Belum Pak Kiai. Ya Allah kok belum lagi? Kata Kasjanya, Pak Kiai jangan ditambah lagi ya sholawatnya Pak Kiai. Enggak bakal tambah lagi, sudah gini aja. Kalau kamu pengen ketemu Nabi, besok malam kamu makan di rumah Pak Kiai. Kaget. Pak Kiai, saya ini nggak mau makan sama Pak Kiai, tapi saya pengen ketemu Nabi. Ya udah kamu pengen ketemu Nabi, datang ke rumah Pak Kiai, makan malam sama Pak Kiai. Oh bener Pak Kiai, iya. Maka Kasja pulang ke pondok, seneng banget diundang Pak Kiai makan malam. Akhirnya malam datang, ini Kasja dari pondok berangkat ke rumah Pak Kiai. Di perjalanan si Kasja udah ngelamun. Wah, kalau makan sama Pak Kiai ini makannya bakakak ayam. Sayurnya sayur asam. Minumnya es teh. Makanannya komplit, ada sate ayam, ada sate kambing. Pikirannya Kasja ya gitu. Pas tidak Kasja masuk ke rumah Pak Kiai, semangat untuk pintunya. Tok tok. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Waduh, Kasja kok malam-malam cepat banget datangnya. Iya Pak Kiai, lapar katanya. Makanya Pak Kiai, ayo masuk, kalau lapar masuk ke rumah Pak Kiainya. Pas masuk di meja makannya, pas duduk di meja makan, ternyata ibu tebakan si Kasja salah semua. Pak Kiai yang tadinya ditebak oleh Kasja ini bakal nyediain ayam bakar, sate ayam, sate kambing, ternyata Pak Kiai cuma nyediain ikan asin sama sambal terasi. Ikan asin sama sambal terasi. Aduh kata Kasja dalam hatinya, meleset tebakan saya katanya. Kata Pak Kiai, Kasja makan. Dimakan semua Pak Kiai, makan semua kata Pak Kiai.
Pak Kiainya nggak makan. Nggak makan. Saya pengen lihat kamu aja makan. Bener Pak Kiai? Iya makan. Dimakan itu ikan asin sama sambal, nggak pakai nasi ibu. Dimakan. Ibu bapak kalau makan ikan asin seret nggak bu? Seret nggak bu? Aus nggak bu? Pasti aus. Ini satu itu yang ibu makan. Ini sih kasih satu piring bu macam pakai sambal. Kira-kira bagaimana tenggorokannya Kasja itu? Seret luar biasa bu ya. Sama kayak tenggorokan saya ada seret nih. Ketawa semua ibu-ibu. Pengen minum katanya. Iya bu pengen minum. Enggak. Si Kasja ini seret ibu. Seret. Pak Kiai katanya. Minumnya bagaimana Pak Kiai? Kamu pengen ketemu Nabi? Iya Pak Kiai saya pengen ketemu Nabi. Gak usah minum. Aduh. Gak usah minum Pak Kiai. Gak usah minum pengen ketemu Nabi. Saya juga pengen ketemu Nabi. Saya gak mau minum. Akhirnya si Kasja ini apa? Mau pulang, Pak Kiai pamit saya mau pulang pondok. Gak boleh pulang ke pondok kata Pak Kiainya. Tidur di rumah Pak Kiai. Pak Kiai gak enak Pak Kiai. Saya ini udah makan di rumah Pak Kiai, udah nyibukin Pak Kiai. Sekarang masa mau nyibukin lagi Pak Kiai, tidur di rumah Pak Kiai. Kamu pengen ketemu Nabi enggak? Iya Pak Kiai. Ya udah nurut sama Pak Kiai. Akhirnya santri nurut sama Pak Kiai, nurut. Akhirnya si Kasja ini tidur di rumah Pak Kiai, disediain kamar. Enggak dikasih minum sama Kiai. Ini si Kasja pas masuk kasur, bukannya langsung tidur, nggak bisa tidur bu, masih serak, bolak-balik terus, masih serak. Dilongok sama Kiainya. Oh belum tidur, masih ngelamun dia, masih gini-gini ngelamun. Tutupin lagi sama Pak Kiai. Jam 1 malam dilihat oleh Pak Kiai, udah tidur belum nih Kasja nih? Ternyata belum ibu, masih loncat-loncat, bingung dia mau kemana ini. Haus ibu. Hah? Haus. Akhirnya Pak Kiai bawa air es bu. Bawa air es Pak Kiai ini ke kamar si Kasja. Pas si Kasja lihat Pak Kiai bawa air es, dalam hatinya alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kok belum datang airnya ya? Alhamdulillah katanya. Alhamdulillah. Akhirnya apa? Tapi Pak Kiai ini nggak ngasih ke Kasja. Ini air es disimpan di atas lemari sengaja. Nggak dikasihin sama si Kasja. Tambah bingung Kasja ini mau nanya, takut nggak sopan sama santrinya, ya udah dibiarin aja. Pak Kiai keluar lagi. Itu Kasja lihat air es luar biasa, mandangin terus. Ya Allah mau diambil takut nggak sopan. Kalau nggak ngambil ya saya nggak bisa tidur, serak katanya. Diliatin terus. Capek ngeliatin sampai si Kasja ini tertidur ibu. Tertidur ngantuk, capek tertidur. Di tidurnya kira-kira tebakan ibu mimpi apa? Mimpi Rasulullah apa mimpi apa ibu Kasja ini? Pas tidur ini Kasja mimpi Pak Kiainya bawa air es ember, dia datang nyerobot langsung diminum sama Kasja. Klok. Mimpi minum. Pas pagi-pagi langsung disiram Pak Kiainya. Hei kamu ngapain? Aduh Pak Kiai maaf. Bangun subuh. Tadi mimpi apa kamu teh? Mimpi Rasulullah. Aduh Pak Kiai boro-boro saya mimpi Rasulullah. Saya mimpi Pak Kiai bawa air es. Saya mimpi Pak Kiai bawa air es. Oh begitu juga kamu Kasja. Jika keinginan kamu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kerinduan kamu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti kerinduan kamu dan keinginan kamu minum air, maka kamu akan ketemu Rasulullah. Alhamdulillah airnya datang, pas banget. Ibu kira-kira ngerti nggak bu ceritanya bu? Paham nggak ceritanya bu? Jadi ketika keinginan ibu seperti keinginan si Kasja pengen minum air, harus begitu juga keinginan ibu untuk berjumpa dengan Nabi besar Muhammad. Jika keinginan ibu seperti begitu untuk berjumpa dengan Nabi besar Muhammad, insya Allah ibu dan bapak akan diberikan berjumpa dengan Rasulullah SAW. Amin Allahumma. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah. Saya sudah bahas 2. Pertama apa bu? Kalau pengen cinta sama Nabi, pelajari akhlak Nabi. Yang kedua apa bu? Perbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Yang ketiga ibu, hidupkan sunnahnya Nabi Muhammad.
Jika kita pengen dicintai Nabi dan mencintai Nabi, maka kita harus hidupkan sunnah-sunnah Nabi besar Muhammad. Sudah enggak anak-anak ibu semua menghidupkan sunnah-sunnah Nabi besar Muhammad? Udah ibu? Sudah enggak anak-anak ibu semua diajarkan sunnah Nabi besar Muhammad? Sudah enggak ibu? Kira-kira sekarang saya ini bingung ibu, lihat ibu-ibu, bapak-bapak, orang tua sekarang, anak kecil umur 3 tahun, 4 tahun sudah diajarin goyangnya Ayu Ting Ting sambil nyanyinya sambelado. Ibunya senang, oh ayo deh terus deh joget deh. Ya Allah, lucu ibu ya, lucu nggak bu? Lucu, memang lucu, tapi lebih lucu lagi kalau anak ibu kecil umur 3 tahun baca sholawatan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, sholatullah salamullah, pakai kerudung lucu. Lucu mana ibu? Lucu mana ibu? Lucu anak kecil yang umur 3 tahun joget Ayu Ting Ting, apa lucu yang baca sholawatan? Hah? Siap ajari anak-anak ibu baca sholawat? Siap ajak didik anak ibu dari sekarang kenal sama Rasulullah? Harus siap. Saya lihat anak-anak di sekolah, kalau lagi makannya sambil berdiri, minumnya sambil berdiri, bukan berdiri lagi tangan kiri lagi, bukan pakai tangan kiri lagi, minumnya nggak pakai nafas, langsung gelegak. Ya Allah, niru siapa minum kayak gitu? Ibu pengen praktekkan bagaimana cara minumnya Nabi besar Muhammad? Pengen dipraktekkan? Saya praktekkan ibu. Cara minumnya Nabi itu ibu duduk. Terus bagaimana kalau di jalan, kalau gak ada kursi, ya jong. Udah jongkok bagaimana ibu? 3 nafas ibu minumnya. Pertama baca bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kedua kali baca bismillah lagi, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ketiga kali lagi baca bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Begitu cara minum. Udah ngerti cara minum Nabi bu? Sudah bisa ajarin Nabi bu? Siap ajarkan sunnah Nabi kepada anak-anak ibu? Siap ajarkan sunnah Nabi kepada keluarga ibu? Siap atau tidak? Siap atau tidak? Sallu ala Nabi besar Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Keutamaan kita mempraktekkan sunnah Nabi luar biasa. Kata Rasulullah, man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang menghidup sunnahku, maka dia telah mencintai aku, kata Rasulullah. Kalau dia sudah cinta kepadaku, maka dia akan bersamaku di surga. Kita pengen gak di surga sama Nabi besar Muhammad? Pengen masuk surga sama Nabi besar Muhammad? Siap hidupkan sunnah Nabi besar Muhammad? Siap cintai Nabi besar Muhammad? Siap teladani Nabi besar Muhammad? Siap atau tidak? Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi besar Muhammad. Kira-kira udah paham atau tidak? Cukup atau tidak? Cukup. Jadi kalau kita pengen cinta sama Nabi harus 3 pelajari akhlak, baca sholawat yang banyak, hidupkan sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga perkumpulan kita di siang hari ini perkumpulan yang menurunkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada kita semua. Tidaklah satu rahmat Allah berikan kepada kita, cukup kita untuk beramal sampai umur hidup kita. Kira-kira sekarang rahmat Allah turun berapa ratus kepada kita. Maka dari itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita akhiri majlis ini dengan bareng-bareng baca istighfar. Diniatkan istighfar kita ini agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat musibah dalam muka bumi kita, apalagi khususnya kepada negara kita, kota kita semua. Dan kita niatkan dengan baca istighfar, Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawa kita dalam keadaan husnul khatimah. Mari sama-sama baca istighfar. Astaghfirullah baraya, astaghfirullah, astaghfirullah,
Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Jadikanlah sore hari ini sore yang dimana Engkau mengampuni dosa-dosa kami. Ampunilah dosa-dosa kami. Ampunilah dosa anak-anak kami. Ampunilah dosa orang tua kami. Ampunilah dosa semua umat Nabi besar Muhammad. Ya Allah, jadikanlah sore hari ini sore yang dimana Engkau menurunkan rahmat kepada kami. Rahmatilah kami, rahmatilah keluarga kami, rahmatilah anak-anak kami, rahmatilah umat Nabi besar Muhammad. Ya Allah, jadikanlah sore hari ini sore yang menyebabkan kami meninggalkan husnul khatimah. Sore yang menyebabkan kami meninggal husnul khatimah. Cabutlah nyawa kami husnul khatimah. Cabutnya nyawa keluarga kami husnul khatimah. Cabutlah nyawa anak-anak kami husnul khatimah. Cabutlah nyawa semua umat Nabi besar husnul khatimah. Ya Allah, kami rindu dengan Rasulullah. Kami rindu dan cinta dengan Rasulullah. Pertemukanlah kami dengan Rasulullah di dunia sebelum di akhirat. Demi Allah, celakalah orang yang tidak melihat wajah Nabi besar Muhammad. Ya Allah, jangan Kau jadikan kami orang-orang yang tercela dan orang-orang yang paling merugi yang tidak bisa melihat wajah Nabi besar Muhammad. Pertemukanlah kami dengan Rasulullah. Pertemukanlah kami dengan wajah Rasulullah. Ya Allah, jadikanlah sore hari ini sore yang mana Engkau mengampuni semua dosa-dosa kami dan mengangkat bala musibah dari kami semua ya Allah. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin, waftah lana fa innaka khairul fatihin, waghfir lana fa innaka khairul ghafirin, warhamna fa innaka khairur rahimin, warzuqna fa innaka khairur raziqin, wahdina wa najj min qaumidh dhalimin. Ya Allah, ampunilah kedua mata kami ini ya Allah. Kedua mata kami ini selalu bermaksiat kepadamu. Kedua mata ini selalu memandang hamba-hamba-Mu dengan rendah ya Allah. Ampunilah kedua mata kami ini ya Allah. Ampunilah kedua mata kami ini ya Allah. Jangan Kau haramkan kedua mata kami untuk melihat wajah Rasulullah. Jangan Kau beratkan mata kami untuk bisa melihat wajah Nabi besar Muhammad. Ya Allah, ampunilah lisan kami ini ya Allah. Lisan kami selalu berkata buruk. Lisan kami selalu mencela orang lain. Lisan kami selalu membuka aib-aib orang lain. Jangan Kau beratkan lisan kami ini untuk mengucap kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhir hayat kami. Ya Allah, mudahkanlah lisan kami untuk mengucap la ilaha illallah wa Muhammadur Rasulullah di akhir hayat kami ya Allah. Ampunilah lisan kami ya Allah. Ya Allah, ampunilah kedua tangan kami ini ya Allah. Kedua tangan kami ini selalu kami lakukan untuk bermaksiat kepadamu, mencuri dan memukul orang lain yang bukan haknya ya Allah. Ampunilah kedua tangan kami ini ya Allah. Jangan Engkau berikan buku catatan amal kami dengan tangan kiri kami ya Allah. Yang mana barang siapa yang akan memberikan buku catatannya oleh tangan kirinya, maka dia akan menjadi orang yang merugi dan masuk neraka-Mu ya Allah. Dan berikanlah catatan buku amal kami dengan tangan kanan kami ya Allah, dengan tangan kanan kami ya Allah, sehingga kami menjadi orang yang beruntung dan masuk surga bersama Rasul-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, lihatlah kami dengan pandangan rahmat-Mu, lihatlah kami dengan pandangan inayah-Mu, lihatlah pandangan kami dengan pandangan inayah-Mu ya Allah. Jangan Engkau ya Allah berpaling kepada kami ya Allah. Kami di sore hari ini memanggil nama-Mu ya Allah, memanggil nama kekasih-Mu ya Allah, mencintai dan berkumpul demi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خلف أمرك وعصاك وحسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لنكونن من الخاسرين لنكونن من الخاسرين يا الله. لا تجعلنا من الخاسرين يا الله ولا تجعل من أهلنا من الخاسرين يا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Sebelumnya saya minta maaf jika ada perkataan saya yang tidak enak di hati ibu-ibu dan bapak-bapak. Saya minta maaf. Ada lebihnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun kekurangannya dari kebodohan saya sendiri. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.